Badan Kepegawaian Negara BKN merilis beberapa pose jari yang dilarang keras dilakukan aparatur sipil negara atau ASN jelang pemilihan presiden 2024. Pose jari yang dilarang merujuk pada nomor urut kandidat calon presiden dan wakil presiden. Dalam video yang diunggah oleh BKN terlihat bahwa sejumlah pose jari yang dilarang diantaranya pose top yang menonjolkan jari jempol, pose V atau peace sign, pose menunjukkan 3 jari seperti salam metal, pose finger heart, pose 5 jari, serta sejumlah pose lain yang merepresentasikan angka. Badan Kepegawaian Negara menyatakan para ASN terikat oleh larangan menunjukkan pose tersebut, apalagi mengunggah foto dengan pose tersebut di media sosial. ASN dilarang berfoto dengan 9 gaya selama masa pemilu 2024. Larangan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama SKB nomor 22 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu. Larangan tersebut dibuat demi menjaga netralitas ASN selama masa pemilu 2024. Setiap instansi diminta melakukan sosialisasi terhadap ASN di lingkungan masing-masing sehingga tidak ada lagi ASN yang menganggap dirinya tidak paham atau tidak tahu. Sukseskan pemilu 2024, ASN netral. Halo pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan One on One bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, netralitas ASN di pemilu 2024 ini jadi perhatian karena netralitas aparatur sipil negara ini dapat membantu mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Dan netralitas ASN ini harus dijaga, diawasi, bahkan hingga dikawal. Dan ini diatur dalam undang-undang. Sanksi berat menanti bagi para pelanggarnya. Dan selengkapnya kita akan membahasnya bersama dengan Pak Haryomo Dwi Putranto, PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara. Apa kabar Pak Haryomo? Alhamdulillah baik Mbak Sila. Atau saya bisa panggil Pak Yomo kali ya, biar lebih enak gitu ya Pak, lebih akrab. Pak, ini ada larangan dan netralitas ASN di pemilu ini lagi jadi sorotan dan perhatian begitu ya Pak. Ada beberapa larangan termasuk salah satunya yaitu larangan pose foto di media sosial begitu. Jadi kalau kita lihat ada 9 larangan, termasuk salah satunya ini ada pose favorit Pak, yang kalau di foto-foto di media sosial yaitu pose maaf saya memperagakan sarang hiu dari Korea. Nah ini gimana nih tanggapannya Pak? Oke, makasih Mbak Sila. Sebelum menjawab pertanyaan saya sampaikan dulu ya. Jadi kita sekarang punya undang-undang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Tentang aparatur sipil negara. Jadi di dalam undang-undang itu sudah jelas fungsi daripada aparatur sipil negara itu sebagai pelaksana kebijakan publik, itu yang pertama. Yang kedua, yang bersangkutan itu sebagai pelayanan publik, dan yang ketiga sebagai perekat NKRI. Jadi ketiga fungsi itulah sangat strategis bagi seorang aparatur sipil negara. Nah, kita tahu bahwasannya semua ASN itu diberikan kewenangan. Dia punya jabatan, dia diberikan kewenangan, dia diberikan fasilitas. Nah, mengacu kepada fungsi itu, maka kita ingin ASN itu netral. Dia tidak boleh memihak salah satu kandidat, apakah itu pilpres atau pilkada. Kita ingin posisi ASN itu sebagai perekat pemersatu NKRI. Nah, kalau misalnya kita lihat fungsi yang kedua, kita tidak bisa bayangkan ketika seseorang itu memihak pada salah satu pilihan, kemudian dia akan memberikan pelayanan kepada masyarakat itu yang beda pilihan, itu tentu mengakibatkan pelayanan itu menjadi tidak maksimal. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Yang kedua, ketika ASN itu dibolehkan untuk
seperti dia memilih salah satu kemudian mempengaruhi oleh orang lain untuk memilih sesuai dengan yang dia inginkan, itu khawatirnya akan terjadi perpecahan di antara ASN. Maka fungsi yang ketiga ini harus kita jaga. Nah, kaitannya dengan pose, ya sebetulnya kalau ada ASN yang melakukan pelanggaran netralitas, itu ada regulasi yang mengatur adanya hukuman disiplin bagi ASN yang melanggar netralitas. Nah, yang pasti pose apapun yang dia lakukan, tidak hanya 9, bisa saja lebih, kalau itu mengarah kepada keperpihakan, itu tidak boleh. Ya, sekali lagi itu tidak boleh. Bukan apa-apa, karena kita tidak ingin ASN itu terkotak-kotak, terpecah-pecah hanya karena beda pilihan. Itu Mbak Sil. Oke, tapi ini masih rancu soal hukumannya ya Pak. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa ada hukuman disiplin. Terparah, terberat, hukuman apa yang akan diberikan oleh ASN yang tidak netral? Oke, yang pertama, dia bisa diberhentikan tidak dengan hormat kalau ASN itu menjadi salah satu anggota parpol. Ya, jadi ini sangat jelas, sangat keras, nggak boleh. Karena dia merupakan tadi salah satu fungsinya itu perekat NKRI dan memberikan pelayanan. Yang kedua, di dalam peraturan pemerintah nomor 94 itu ada 3 jenis hukuman disiplin, ada ringan, sedang, dan berat. Pelanggaran netralitas itu diberikan hukuman sedang dan berat, nggak ada yang ringan. Ya, yang berat misalnya dia mengajak seseorang untuk memilih salah satu calon, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan salah satu calon. Kemudian dia melakukan hal-hal yang bisa memecah belah karena memang kewenangan yang dia pakai, yang dia miliki, itu dipergunakan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Apalagi kalau calon itu sudah ditetapkan oleh KPU secara definitif. Kalau belum sih, dia mungkin masih dalam ranah kehukuman yang sedang. Tapi kalau sudah, sekarang kan sudah ada 3 calon untuk presiden. Nah, ini harus hati-hati. Pelanggaran yang sudah ditetapkan itu tentunya itu akan berakibat yang bersangkutan dihukum disiplin berat. Berarti kalau untuk yang pose ini disiplin berat gitu ya Pak ya? Ya, karena sudah ada 3 calon yang ditetapkan oleh KPU. Okay. Baik, ini sedikit agak rancu juga nih Pak, mungkin bagi ASN yang sebenarnya bingung gitu ya, karena ini kalau pose foto, oke, jelas sudah ada dilarang, tapi misalnya dia likes atau interaksi dia di media sosial, dia komen di media sosial, dia likes dia ini, itu ada larangannya juga atau gimana Pak? Ya. Jadi konteksnya untuk penjatuhan hukuman disiplin itu kan tidak serta-merta kita langsung jatuhkan, enggak. Kita menggunakan asas praduga tidak bersalah dulu. Maka kita panggil dulu, kemudian kita pintai keterangan, kita periksa, apakah ada indikasi pelanggaran disiplin PNS. Kalau misalnya tidak ada, ya tidak boleh kita menjatuhkan hukuman tanpa ada pelanggaran yang dilakukan oleh PNS. Jadi sekali lagi tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Kalau misalnya dia kebetulan ketahuan, contoh aja ya, yang sering terjadi, karena kebaikan hati dia, ada bendera parpol jatuh, kemudian berusaha untuk menegakkan di foto orang, disampaikan kepada pimpinan, itu tidak harus langsung kita jatuhkan. Tetap proses pemeriksaan, kemudian pemanggilan dan sebagainya kita lakukan. Jadi ada asas praduga tak bersalah juga. Betul, ya, ada investigasinya. Ya. Tapi sejauh ini sudah ada Pak pelanggaran yang dilakukan? Sudah. Jadi ya, kita sebetulnya punya namanya SPT ya, sistem berbagi yang terintegrasi. Kita sudah punya SKB yang ditandatangani oleh 5 yang terdiri dari kementerian dan lembaga. Yang pertama oleh Menpan, yang kedua oleh Mendagri, kemudian yang ketiga oleh Kepala BKN, yang keempat oleh Kepala KSN, dan yang terakhir oleh Bawaslu. Jadi itu merupakan satgas untuk netralitas PNS. Nah, kita sudah juga bangun suatu aplikasi yang saya sampaikan tadi. Jadi semua kalau ada pelanggaran, dugaan pelanggaran netralitas, itu bisa dilakukan laporan itu melalui sistem yang kita bangun tadi. Dari 5 itu boleh dia kemudian meneruskan, kemudian kita sampaikan kepada masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan. Kalau misalnya Bawaslu, ya harus dilakukan pengkajian betul, apakah memang pelanggaran itu betul-betul dilakukan atau tidak. Kemudian oleh KSN ya kita merekomendasikan, oh ternyata kalau hasil kajian itu terdapat pelanggaran, ya maka harus ditindaklanjuti dengan hukuman.
Itu semuanya dilakukan by system. Nah, BKN sendiri kebetulan kita punya kedeputian pengawasan pengendalian ya. Jadi kita punya cara untuk memastikan apakah yang bersangkutan itu kalau terbukti melanggar ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian. Kalau di daerah ada gubernur, ada bupati atau wali kota. Kadang-kadang kalau itu menguntungkan pejabat yang berwenang atau pejabat pembina kepegawaian itu nggak ditindaklanjuti. Nah, kita punya data, kita punya cara, mohon maaf, supaya yang bersangkutan itu ditindaklanjutin, dan itu kalau tidak, maka bisa sampai blokir data orang itu supaya tidak bisa berkembang karirnya. Karena datanya kita kunci. Kalau dia mau naik paket nggak bisa, mau promosi jabatan itu nggak bisa. Jadi langkahnya di situ ya, dibatasi gitu ya iniannya. Baik, tapi kalau misalnya ini kita lingkupnya masih di media sosial gitu ya Pak, ini berlaku hanya untuk ASN-nya atau untuk keluarganya juga nih Pak? Kadang kan ada ASN-nya dia udah jaga, tapi ternyata istrinya malah di medsos, malah ntar foto atau menunjukkan simbol-simbol dukungan gitu. Itu gimana Pak? Ya. Jadi pada prinsipnya netralitas itu kan hanya ASN ya, pada prinsipnya itu. Tapi alangkah baiknya kalau ASN itu juga mengajak keluarga untuk tetap netral. Karena bisa jadi nanti ketidaknetralan keluarga itu juga berpengaruh kepada ASN. Tapi sanksi terhadap hukuman itu kan sebetulnya hanya diberlakukan kepada aparatur sipil negara. Nah, kami sering menghimbau kepada teman-teman yang menjadi ASN, kalau bisa ASN milih itu syukur-syukur keluarganya nggak tahu siapa yang dipilih. Saya ditanya saya, Bapak milih siapa ya, nanti rahasia gitu aja. Itu lebih aman. Ya, jadi nggak usah diumbar-umbar gitu ya Pak, nanti pas pencoblosan aja gitu ya. Tapi ini mungkin menarik, kalau ini kan interaksi di media sosial, tapi kalau interaksi langsung kita ada aturannya juga nggak sih Pak? Misalnya saya ASN, saya gabung atau saya ngobrol atau nongkrong bareng nih misalnya sama anggota parpol misalnya, padahal itu teman saya nih gitu, itu juga dilarang nggak? Atau ada batasan-batasan tertentu yang memang oke, boleh tapi gitu ada syaratnya? Kembali kepada tadi ya yang saya sampaikan, larangan-larangan yang mengakibatkan jatuh hukuman disiplin berat, sedang, itu kan ada ya. Nah, bisa jadi kebetulan teman dia seorang anggota parpol. Ya, kalau misalnya pilkada nanti salah satu kandidat gubernur, bupati, wali kota. Kita sebetulnya tidak sampai melarang yang seperti itu ya. Sepanjang itu yang dia lakukan tidak sampai pelanggaran netralitas ya tidak masalah. Maka kata kuncinya ketika misalnya ada laporan, oh si A itu kok kemarin ketemu sama salah satu calon, dia ngobrol, dan kita nggak tahu apakah yang diobrolkan itu berkaitan dengan ketidaknetralan atau tidak. Nah, itu perlu kita lakukan pemanggilan, pemeriksaan dan sebagainya. Gitu. Ternyata kan ada proses investigasi dan segala macam gitu ya Pak. Baik Pak, ini kan seluruh instansi pemerintah diminta untuk melakukan sosialisasi gitu ya terhadap ASN di lingkungannya. Jadi nggak ada lagi nih alasan bagi ASN, oh saya nggak tahu nih kalau misalnya ada aturan ini. Nah, seperti apa itu Pak? Oke, jadi kita ingin menyampaikan kepada instansi ya, pusat maupun daerah. Nah, biasanya pelanggaran itu paling banyak dilakukan oleh PNS daerah. Nah, tadi belum saya jawab, sampai saat ini ada 47 PNS yang melakukan pelanggaran. Sudah diproses ya, yang masuk di dalam SPT kita tadi. Apa aja Pak itu rata-rata melanggarnya? Ya, macam-macam ya, jadi ada 3 tadi ya. Yang pasti pelanggaran itu memang ada indikasi dia menjadi tidak netral. Mungkin pose atau mungkin membuat konten yang mengarah kepada salah satu pihak, itu kan tidak boleh. Nah, intinya kalau misalnya ada seperti dugaan pelanggaran itu, tetap kata kuncinya adalah diproses. Nah, justru yang paling penting bagaimana instansi itu punya komitmen untuk melaksanakan menindaklanjuti kalau ada PNS yang melakukan pelanggaran netralitas. Ini yang paling penting. Kenapa demikian? Ini menjadi pembelajaran supaya yang lainnya tidak melakukan hal yang sama. Maka tadi saya sampaikan, kalau misalnya sudah terbukti melanggar, tidak dilakukan apapun, BKN nantinya akan turun. Kita punya fungsi pengawasan pengendalian. Sampai tadi saya sampaikan, orang itu kalau tidak diapa-apain, padahal terbukti, bahkan viral di media, yaitu kita blokir datanya aja, supaya yang bersangkutan sudah terkunci, tidak bisa karir kemanapun. Nah, sering ketika dalam acara-acara resmi, itu saya selalu himbau, ada salah satu waktu untuk ikrar netralitas, dibacakan dan disuruhkan oleh semuanya. Supaya yaitu supaya tertanam dalam hati kita bahwa saya itu ASN, saya harus netral,
Fungsi saya sebagai perekat NKRI, saya harus berbuat adil melayani masyarakat tanpa melihat perbedaan pilihan. Itu yang paling penting. Maka kami menggunakan media, Mbak, menggunakan media, baik itu yang bisa diakses langsung ataupun mungkin melalui sosialisasi dan sebagainya. Yang intinya ada message, ada pesan. Ayo kita punya komitmen, bangun komitmen yang tinggi. Supaya apa? Supaya ASN ini terlindungi hak-haknya. Meskipun yang dia pilih nanti belum tentu menang ketika di pilkada, ya tetap dia tidak terpengaruh oleh karirnya. Jangan sampai ada bentuk kedoliman mereka yang kemarin tidak ikut berbusa-busa mendukung, padahal dia kompeten, akhirnya dia disingkirkan. Itu yang tidak boleh. Itu Mbak Sila. Baik, lalu sistem pengawasannya seperti apa nih Pak? Tapi jangan dijawab dulu, pemirsa, karena One on One akan kembali usai jeda berikut ini.